Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo benar-benar menjadi sorotan karena kasus korupsi dengan jumlah fantastis yang melibatkan namanya. Lebih mengejutkan lagi, hasil dari korupsi tersebut tak hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga untuk beberapa wanita cantik yang disebut-sebut memiliki tempat istimewa di hati SYL. Lalu, siapa sajakah sosok mereka? Berikut ini 6 wanita cantik dalam pusaran korupsi Syahrul Yassin Limpo. Vita Ervina. Kita mulai dari sosok Vita Ervina. Wanita yang lahir di Jakarta 22 Oktober 1980 ini adalah seorang politisi yang menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Nah, diketahui jabatan terakhir Vita di PDIP adalah sebagai staf khusus Sekretariat Jenderal DPP PDIP. Dia diangkat pada tahun 2014 dan masih menjabat sampai sekarang. Sebelumnya, pada tahun 2009, Vita diangkat untuk bekerja di lingkungan DPR RI sebagai asisten anggota. Dia bekerja di DPR hingga tahun 2011. 3 tahun kemudian, Vita bergabung sebagai tim sukses Jokowi JK. Ia bahkan diangkat menjadi penanggung jawab di Rumah Aspirasi Rakyat yang menjadi program kampanye Jokowi JK kala itu. Pada tahun 2019, Vita ikut mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan berhasil menang lewat Dapil Jateng 6. Namun di penghujung jabatannya, Vita diduga terlibat kasus korupsi mantan Menteri Pertanian SYL. Nah, di DPR RI, Vita memang berada di Komisi 4 yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Meskipun sudah tidak muda lagi, Vita tetap terlihat cantik dan menarik. Namun pada 15 November 2023, KPK terpaksa menggeledah kediaman Vita yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan barang bukti atas dugaan korupsi SYL. Selain itu, pada 28 November 2023 lalu, Vita juga dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Kalau Pak SYL bisa dekat dengan Mbak Vita, wajar banget sih guys, karena memang ada hubungan kerja. Selebihnya urusan mereka lah ya. Nayunda Nabila. Selanjutnya ada nama Nayunda Nabila. Biduan seksi berkulit bening asal Makassar ini lahir 8 Juni 1991. Setelah menamatkan pendidikan dasar di tempat kelahirannya, Nayunda memutuskan untuk masuk perguruan tinggi dan menyelesaikan studi S1 jurusan hukum di Universitas Trisakti. Pada tahun 2021, Nayunda pernah mengikuti ajang Rising Star Indonesia Dangdut dan berhasil menjadi runner-up. Nah, Nayunda pun diketahui terlibat dalam kasus korupsi mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo. Ia diduga menerima berbagai macam hadiah, termasuk tas mewah, cincin, kalung emas, dan jumlah uang yang fantastis. Nayunda pun dihadirkan dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 29 Mei 2024. Biduan dangdut ini hadir sebagai saksi bersama 4 orang lainnya untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, Nayunda disebut-sebut juga pernah menjadi pegawai honorer titipan di Kementan. Ia dikatakan menerima gaji 4,3 juta rupiah per bulannya, tapi hanya masuk 2 kali saja. Yang membuat nama Nayunda disebut-sebut dalam persidangan karena ia diduga menerima dana saweran hingga 100 juta rupiah dan cicilan apartemennya dibayarkan oleh SYL. Katanya sih karena sesama Bugis Makassar, guys. Andi Dwina Isfani. Next ada nama Andi Dwina Isfani, selebgram asal kota Kupang yang lahir pada 26 Mei 1988 ini, juga terjun ke dunia politik bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dwina pun menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia memang sarjana hukum dan terkenal dengan kecantikannya di atas rata-rata. Karena itu, ia pernah terpilih menjadi top model Kupang pada tahun 2003 hingga 2007. Usai 4 tahun aktif di dunia industri permodelan, Dwina memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya, sebab ia terpilih sebagai duta partai politik untuk wilayah NTT.
Nah, namanya pun ikut terseret dalam kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Karena itu pada 30 Januari 2024, Dwina pun diperiksa sebagai saksi oleh KPK di Gedung Merah Putih dalam kasus tersebut. Selebgram cantik ini diduga mempunyai hubungan spesial dengan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2023 lalu bersama dengan Syahrul Yassin Limpo dan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono. Memang cantik sih guys. Joyce Triatman. Berikutnya ada nama Joyce Triatman, politisi Partai Nasdem kelahiran Semarang 2 April 1980 ini. Sebetulnya memulai karir dari dunia modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan wajah Femina tahun 2003. 2 tahun kemudian ia pun mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk kontes kecantikan Miss Indonesia dan meraih posisi runner-up pertama. Prestasi ini menjadi prestasi terbaik untuk Jawa Tengah pada masa itu. Nah, saat ini Joyce Triatman menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem dan menjadi staf khusus Kementan di era SYL yang menerima gaji 31 juta rupiah per bulan. Angka yang cukup fantastis ya. Wajar saja jika namanya pun terseret dan hadir sebagai saksi kasus korupsi SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024 lalu. Nah, dalam sidang tersebut, Joyce mengaku bahwa dirinya menjadi staf sus tanpa adanya proses wawancara dengan SYL, melainkan melalui anaknya yakni Indira Cundatita. Hanya selang 1 bulan, ia pun dikontak oleh salah satu staf di Kementan agar datang ke gedung Kementan karena ia diterima bekerja. The power of orang dalam ya guys. Indira Cundatita. Next ada nama Indira Cundatita, seorang politisi yang lahir di Jakarta, 7 April 1979. Ia memiliki karir yang cemerlang di dunia politik, karena di balik itu tak dipungkiri ada peran besar ayahnya Syahrul Yassin Limpo. Dalam karir politik, Tita mengawalinya bersama Partai Amanat Nasional, PAN, dan berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Selanjutnya untuk periode 2014-2019, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dan juga menduduki posisi Wakil Bendahara Fraksi PAN di DPR. Namun pada periode ketiganya sebagai Wakil Rakyat, Tita ternyata pindah ke Partai Nasdem. Tetapi dirinya merupakan anggota pengganti antar waktu atau PAW untuk sisa masa jabatan 2019-2014. Nah, di balik kecemerlangannya di dunia politik, Tita pun terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Hal tersebut diketahui dari kesaksian pejabat fungsional barang jasa rumah tangga Kementan, Arif Sopyan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 29 April 2024 lalu. Arif mengungkapkan bahwa Kementan membayar pembelian mobil dengan merek Toyota Innova milik anak perempuan SYL tersebut senilai 500 juta rupiah. Selain itu ada juga pembayaran terapi stem cell senilai 200 juta rupiah, dan biaya skincare serta perawatan kecantikan mencapai hampir 50 juta rupiah. Ngeri juga ya pengeluaran untuk pribadi sang anak. Andi Tenri bilang Radisha Melati. Terakhir ada nama Andi Tenri bilang Radisha Melati yang akrab disapa Bibi. Ia lahir di Makassar 25 Maret 1998 dan merupakan anak dari Indira Cundatita yang Mimin sudah bahas sebelumnya. Dengan kata lain, Bibi adalah cucu dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namanya pun menjadi terkenal usai jadi saksi dalam sidang korupsi SYL yang berlangsung pada Senin 27 Mei 2024. Namanya menjadi sorotan publik karena terlibat dalam kasus korupsi dan pemerasan yang melibatkan sang kakek di Kementerian Pertanian. Nah, dalam sidang pun terungkap bahwa Bibi menjadi pekerja magang di Kementan dengan gaji mencapai 10 juta rupiah dan menggunakan fasilitas mobil negara. Saksi menyatakan Bibi digaji dengan angka segitu karena memiliki surat keputusan atau SK sebagai tenaga ahli Biro Hukum Kementan. Tenaga magang loh guys, wajar nggak digaji segitu kalau nggak ada orang dalam? Menurutmu dengan adanya kasus ini, apa karir SYL di dunia politik sudah selesai atau masih punya kesempatan menatanya kembali? Komen di bawah dong. Thank you, Update Lovers.